Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 6, sub 2, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Kalau kita lihat, di sana ada gambar-gambar profesi seorang pelukis, kemudian seorang sutradara, lalu ada seorang penari, dan pesulap. Nah, pekerjaan mereka itu merupakan pekerjaan di bidang seni. Siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Salah satu pekerja seni yang ada di gambar adalah seorang penari. Apakah kamu menyukai seni tari? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Para penari daerah biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia peran para penari daerah tersebut. Nah, berikut ini adalah sebuah kisah tentang seorang penari daerah. Silakan kalian baca teks berikut ini dengan seksama. Dan kemudian kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Selamat membaca. Nah, sesudah kalian selesai membaca, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks tadi. Nomor 1, apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina? Kalau kalian sudah membaca dengan baik, nama tarian daerah tersebut bernama Tari Gandrung yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nomor 2, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajah? Fungsinya dari Tari Gandrung pada masa penjajahan Belanda memiliki peran untuk melakukan mata-mata kaum gerilyawan melakukan kegiatan pengumpulan terhadap logistik untuk pasukan yang berada di daerah pedalaman. Nomor 3, sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supina sebagai seorang penari daerah? Ibu Supina memiliki sikap yang gigih, pantang menyerah, percaya diri, dan terampil. Gigih dan pantang menyerah di sini terlihat dari bagaimana Ibu Supina gigih dan pantang menyerah dalam melestarikan tradisinya agar bisa dikenal di negaranya sendiri hingga ke mancanegara. Kemudian ia memiliki sikap percaya diri, yaitu bagaimana ia berani tampil di depan banyak orang, bahkan hingga ke luar negeri. Kemudian ia juga memiliki sikap yang terampil. Terampil di sini bagaimana dia begitu ahli belajar menari tarian gandrung hingga dia benar-benar terampil dalam menarikannya. Nah, kalian bisa mencari sikap-sikap lain yang dimiliki oleh Ibu Supina. Nomor 4, menurutmu nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Nah, banyak hal yang harus disiapkan atau dimiliki, seperti rajin, kemudian berani, pantang menyerah, disiplin, tanggung jawab, terampil, dan berani. Kehidupan seorang penari menarik untuk diketahui. Dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Ibu Supina berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerahnya. Kegigihannya tersebut dapat dituangkan dalam puisi bertemakan seorang penari. Nah, tapi sebelum itu, Bapak akan ajarkan beberapa hal yang harus kamu perhatikan
dalam pemilihan kata saat membuat puisi. Kenapa harus memilih kata? Karena biasanya puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau kata pilihan yang tepat. Perhatikanlah hal-hal berikut. Pertama, dalam membuat puisi, gunakanlah kata yang bermakna positif. Makna positif ini berarti kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang indah, bagus, dan memiliki makna yang menyenangkan. Hindari penggunaan kata-kata yang bernada negatif atau bernada kebencian. Kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Ketiga, gunakan kata-kata yang santun dan sopan. Keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Nah, ini merupakan kata yang tadi Bapak bilang, sebagai kata yang bernada negatif. Kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, suka duka, canda tawa, dan sebagainya. Keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya, dokter yang menangani orang sakit bisa diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur. Nah, itu kiasannya. Atau guru bisa kamu umpamakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, itu adalah beberapa kiasan atau perumpamaan. Nah, contoh penggunaan kata-kata tersebut bisa kita lihat pada puisi halaman 76 yang berjudul Puisi Penari, karya H. Cahya Triliun Laksono. Di sana kita bisa lihat kata-kata yang memiliki makna positif dan memiliki banyak kiasan. Contohnya, anggun gerak tubuhmu. Kemudian, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Nah, itu beberapa kata-kata yang bukan seperti kata-kata saat kita mengobrol biasa dengan seseorang. Di sana menggunakan kata-kata yang indah dan bernada positif. Nah, silahkan kamu baca puisi penari tersebut, lalu nantinya jawab pertanyaan sesuai dengan puisi tersebut. Selamat mengerjakan. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Ada beberapa jenis tarian, ada tari kreasi dan tari modern. Oleh karenanya, sangat penting untuk mengetahui tari-tari daerah yang ada di Indonesia. Coba amatilah gambar tari berikut ini. Di sini ada 4 gambar tari dari Indonesia. Kemudian, pasangkan keterangan berikut dengan gambar yang sesuai agar kamu bisa tahu nama tari dan daerah asal tarian tersebut. Mari Bapak bantu. Untuk gambar yang pertama, itu merupakan tari pendet yang berasal dari Bali. Kemudian di sebelahnya ada tari piring dari Sumatera Barat. Kemudian di bawah tari pendet ada tari remo dari Jawa Timur. Dan yang terakhir ada tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, berikutnya cobalah kamu lakukan kegiatan berikut. Ikuti langkah-langkah kegiatannya. Pilihlah salah satu tari daerah yang paling kamu suka atau yang paling kamu kenal. Lalu pertama, carilah informasi melalui berbagai sumber untuk mengetahui nama tariannya, asal tarinya, dan cerita di balik tarian tersebut. Mungkin kenapa bisa diadakan tari tersebut atau sejarah dari tari tersebut. Yang kedua, carilah informasi tentang beberapa gerakan tari daerah pilihanmu dan makna gerakannya. Nomor 3, jika sempat dan bisa, cobalah untuk mengikuti beberapa gerakan tari daerah pilihanmu. Bapak contohkan cara membuatnya adalah sebagai berikut. Pertama, tari yang dipilih contohnya tari saman. Kemudian asal tari. Tari saman berasal dari Aceh, tepatnya tarian dari suku Gayo. Kemudian cerita tentang tari saman. Nah, sedikit cerita tentang tari saman.
Tari saman biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tari ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Lalu, dalam beberapa literatur menyebutkan tari saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo di Aceh. Nah, itu beberapa informasi singkat atau cerita singkat tentang tari saman. Sekarang cobalah kalian mencari informasi sesuai dengan tari pilihanmu. Nomor 2, informasi tentang beberapa gerakan tari daerah pilihan dan makna gerakannya. Nah, karena tadi tari saman, jadi tari saman menggunakan 2 unsur gerak yang menjadi unsur dasar dalam tarian saman, yakni tepuk tangan dan tepuk dada. Jadi biasanya dilakukan dalam posisi bersimpuh. Nah, itu beberapa penjelasan singkat bagaimana cara mengerjakannya. Sekarang giliran kalian. Selamat mengerjakan. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Cobalah baca teks dengan judul manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Oh iya, sebelumnya kalian harus pahami dulu, sumber daya hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ya tumbuhan dan hewan tadi. Nah, beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai sumber bahan pangan. Pangan artinya berhubungan dengan makanan. Nah, hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Tentu masih banyak jenis hewan lain yang biasa digunakan sebagai sumber pangan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Kemudian bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan ada juga yang berasal dari hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas sebagai bahan dasar pembuatan benang. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Ketiga, dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Terakhir, dimanfaatkan sebagai produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan, seperti kadal, kelawar, dan cacing. Berdasarkan bacaan di atas, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Selamat mengerjakan.
Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.